Kita hidup di dunia yang serba digital. Perkembangan teknologi yang secara masif menjalar ke berbagai penjuru dunia menuai banyak polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Pernahkah sebelumnya kita terbayang bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di luar kota atau antar negara dan bahkan antar benua hanya melalui telepon genggam? Kemudian, apa pernah terpikirkan kita dapat melihat keadaan negara tetangga hanya dengan mengetikkannya ke dalam kolom pencarian, berselancar media sosial hingga malam, melihat olahraga mancanegara, hingga melihat benda-benda luar angkasa hanya melalui genggaman? Siapa yang menciptakan semua hal ini? Bukankah segala hal di dunia ini pasti ada yang menciptakan? Lantas, pernahkah kita berpikir tentang apa-apa yang ada di hadapan kita, termasuk benda yang saat ini tepat berada di depan saudara sekalian? Atau alih-alih berpikir, kita justru hanya menelan arus perkembangan teknologi mentah-mentah, menjadi orang yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui esensi suatu hal? Ingat, kata pepatah, apabila kita hendak melihat keindahan mutiara, kita harus menyelam ke dalam lautan, bukan malah berpangku tangan terdiam di permukaan. Mari kita renungkan. Saat ini, kita hidup di dunia yang serba canggih. Semuanya serba instan dan tersedia. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan seabrek teknologi canggih ini? Apa hanya untuk digunakan untuk scroll media sosial, chattingan, beradu mulut tentang hal yang bahkan kita tak tahu benar atau tidaknya? Mengapa seakan-akan kita yang disetir oleh teknologi? Dalam buku berjudul Filsafat Teknologi, seorang filsuf bernama Don Ide menyampaikan gagasannya tentang kenetralan sebuah teknologi. Bukankah teknologi merupakan kepanjangan tangan dari manusia itu sendiri? Kita tidak bisa menyangkal arus teknologi yang menghegemoni seperti yang kini terjadi. Tetapi, kita juga tidak bisa menyalahkan teknologi, karena teknologi pada dasarnya bersifat netral. Setelah teknologi berada di tangan kita lah dapat berubah sifatnya, menjadi benda yang bersifat positif atau negatif. Berapa miliar bahkan triliun manusia yang melihat buah apel jatuh dari pohon dan hanya menganggap itu kejadian yang biasa saja, lumrah, dan lazim. Namun hal ini berbeda saat terjadi dengan Sir Isaac Newton. Di depan matanya, sebuah apel yang jatuh dari pohon disulap menjadi persamaan gravitasi. Persamaan gaya gravitasi yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Lihat, betapa satu kejadian yang sama dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada orang yang berbeda. Tentu, daya pikirlah yang membuat Sir Isaac Newton melihat peristiwa jatuhnya apel ke bawah tanah merupakan akibat dari gaya gravitasi bumi. Dengan berpikir kritis, beliau membuat suatu penemuan yang bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bagi manusia seisi dunia. Kisah haru lain yang menimpa Galileo Galilei, yang dibunuh karena menyampaikan gagasan mengenai heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Yang kala itu, manusia mempercayai gagasan geosentris, yaitu bumilah yang menjadi pusat tata surya. Akhirnya, sekarang terbukti bahwa mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Masih sangat banyak kisah para ilmuwan, cendekiawan yang harusnya mampu dijadikan teladan oleh kita sekaligus menjadi suatu motivasi. Di bulan Agustus ini, bulan di mana negara kita merayakan kemerdekaan ke-77 tahun, mari kita gunakan sebagai refleksi. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Minimal merdeka atas diri kita sendiri yang selama ini terpenjara oleh nafsu. Lihatlah negara maju yang menyongsong ke depan pola pikirnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Apa yang membuat mereka menjadi negara maju?
Lihatlah pendidikannya. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Jangankan bercita-cita menjadi negara maju yang memiliki kualitas pendidikan dunia yang baik. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, hanya 0,001%, yang mana artinya dari 1.000 warga Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Literasi begitu inheren dengan dunia pendidikan. Jadi, mari kita membumikan membaca di negeri tercinta Indonesia. Percayalah, segala hal besar diawali dari hal kecil. Negara kaya sumber daya alamnya tidak menjadi jaminan atas kemajuan bangsa, karena yang menjadi tolak ukur negara maju ialah kualitas sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di tanah air tercinta ini, harusnya menjadi dorongan untuk mengembangkan pula kualitas para manusianya. Manusia yang berpola pikir, berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Apakah kita akan terus-terusan menjadi seorang follower yang ikut-ikutan tanpa mengetahui apa sejatinya yang sedang kita ikuti? Atau bahkan minimal kita bertanya apa sebenarnya yang sedang kita lakukan saat ini? Apa kita tidak malu dengan Korea Selatan yang merdeka pada 15 Agustus 1948. Kita yang merdeka 3 tahun 2 hari lebih dahulu, namun justru sangat tertinggal jauh dari banyak hal. Misalnya dari bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, bahkan industri musik dan perfilman. Korea Selatan saat ini seakan-akan sudah menjadi lambang dari pop dunia, fashion kecantikan, hingga raksasa industrinya. Bukan hanya itu, workaholic yang tertanam ke diri mereka sejak dini membuat negaranya menjadi salah satu negara maju di dunia. Drama dan film yang mereka suguhkan sangat mencerminkan kualitas manusia di negaranya. Topik pembahasan yang diangkat pasti berbobot, seperti psikologi, astronomi, kedokteran, hukum, filsafat, bahkan hingga eskatologi dikemas dalam sebuah sajian ringan yang bisa dinikmati siapa saja. Belum lagi, diksi yang digunakan sangat apik dan cantik. Dengan menontonnya, seseorang bisa belajar banyak hal tanpa harus merasa berat seperti saat sedang belajar. Lalu, apa kabar dengan film dan sinetron di bumi pertiwi kita? Sekali lagi, apakah kita hanya terus-terusan akan seperti ini?